Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu harus tahu, orang ini diam-diam memantau segala hal tentangmu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai munculnya The Hermit, sebuah energi yang tenang, hening, namun syarat dengan kewaspadaan. Rasanya seperti ada seseorang yang secara sadar memilih untuk menarik diri dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia, duduk sendirian di tempat yang remang, sambil menyalakan lentera kecil yang cahayanya menerangi jalan sempit yang hanya dia kenal. Energi ini membawa kesan misterius, seseorang yang tidak tergesa-gesa menampilkan dirinya, tetapi matanya selalu tajam, selalu mengamati dengan teliti setiap detail yang mungkin luput dari pandangan orang lain. Seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tersembunyi, mendengar kata-kata yang tidak diucapkan, dan memahami nuansa emosi yang halus. Di hadapannya, kamu mungkin merasa tenang, tapi ada rasa dingin yang halus, perasaan seolah ada seseorang yang selalu memperhatikan, tanpa terlihat, menilai setiap gerakanmu, tanpa perlu terburu-buru menyatakan dirinya. The Hermit di sini bukan hanya pengamat, dia adalah sosok yang sabar, mengumpulkan informasi, menilai, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, semuanya dengan ketelitian yang menakutkan sekaligus memikat energi berikutnya, datang dari The Hanged Man, membawa pelajaran yang lebih dalam tentang kesabaran dan sudut pandang yang berbeda. Orang ini tidak terburu-buru, dia tahu nilai dari menunggu dan mengamati dari jarak aman. Ini bukan tindakan pasif, melainkan strategi diam yang terencana. Ia memahami bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Kadang yang paling penting adalah melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, memahami dinamika dari atas atau dari sisi yang jarang diperhatikan. Seperti burung hantu yang berdiam di malam gelap, dia bergerak tenang, diam, tetapi selalu siap menangkap setiap gerakanmu. Ada rasa ketegangan yang halus di sini, karena meskipun tindakannya diam, pengaruh dan potensinya terasa nyata. Dengan energi ini, kita belajar bahwa kadang kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk menunggu, menilai, dan melihat dengan jernih sebelum bertindak. Orang ini seolah memberi pesan bahwa pengamatan yang teliti dan sabar dapat mengungkap lebih banyak hal daripada tindakan terburu-buru yang terbuka. Lalu, muncul Page of Pentacles, yang mengubah energi menjadi rasa ingin tahu yang intens dan penuh ketertarikan. Orang ini bukan hanya mengamati, ia belajar darimu. Setiap gerakanmu, kebiasaan, bahkan rahasia kecil yang biasanya tersembunyi, dicatat dengan ketelitian yang hampir akademis. Page of Pentacles menandakan ketertarikan yang serius, rasa ingin tahu yang mendalam, dan kadang bisa terasa mengganggu karena intensitasnya. Orang ini mungkin tidak langsung mengekspresikan perasaannya, tetapi keingintahuannya terhadap dunia dan dirimu sangat nyata. Energi ini membawa kesan seseorang yang bersedia menginvestasikan waktu dan perhatian untuk memahamimu, bukan sekadar secara permukaan, tetapi dengan kedalaman yang membuat setiap interaksi terasa berarti, bahkan jika kamu sendiri belum menyadarinya sepenuhnya. Ada kombinasi rasa kagum, evaluasi, dan keinginan untuk mempelajari yang memberi kesan seseorang yang tidak akan membiarkan apapun lolos dari pengamatannya. Kemudian, Ace of Pentacles muncul, membawa energi peluang dan potensi yang nyata. Di sini, ketertarikan dan pengamatan sebelumnya mulai berubah menjadi kesadaran akan kesempatan yang bisa dimanfaatkan.
Orang ini melihat sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa dia jadikan keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan tertentu yang lebih besar. Ace of Pentacles menekankan bahwa pengamatan ini bukanlah main-main. Ada maksud, ada tujuan, dan ada kemungkinan tindakan nyata yang akan dilakukan. Ini adalah energi yang penuh potensi, peluang untuk pertumbuhan, untuk memulai sesuatu yang baru, atau untuk memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan dengan cara yang strategis dan terarah. Ada rasa energi yang tegas di sini. Kesempatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi akan diolah dengan keseriusan yang nyata. Four of Pentacles kemudian muncul, menunjukkan sifat protektif yang berlebihan. Orang ini cenderung menguasai informasi, menahan segala hal agar tetap berada di bawah kendalinya, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada satupun detail yang lolos dari pengamatannya. Ada rasa kontrol yang kuat, kombinasi antara kewaspadaan dan kecenderungan untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Energi ini memberi kesan bahwa pengamatannya tidak hanya pasif. Ia aktif menata, menyusun, dan menjaga agar semua tetap stabil menurut versi yang ia pahami. Bagi orang yang sedang menjadi objek pengamatannya, ini bisa terasa seperti diawasi atau dibatasi tanpa sadar. Bahkan, jika tidak ada kata-kata atau tindakan nyata yang menghalangi Four of Pentacles, menekankan rasa proteksi diri yang kuat, kecenderungan untuk menjaga posisi, dan kebutuhan akan keamanan yang terkadang membuatnya terlihat menahan diri dan orang lain di sekitarnya. Kemudian hadir Knight of Pentacles, menegaskan keseriusan dan konsistensi. Orang ini bukan pengamat sesaat, dia gigih, sabar, dan sistematis. Knight of Pentacles menandakan bahwa pengawasan atau perhatian yang diberikan adalah bagian dari strategi yang matang, bukan sekadar kebetulan atau minat sesaat. Orang ini hadir pada saat-saat penting, selalu ada ketika diperlukan, dan bergerak dengan ritme yang stabil serta terencana. Ada rasa keandalan, dedikasi, dan ketekunan yang kuat di sini. Energi ini memperkuat kesan bahwa tindakan sebelumnya, mulai dari The Hermit, The Hanged Man, hingga Page of Pentacles, semua bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari proses yang terstruktur dan berkelanjutan, menunjukkan bahwa kesabaran dan konsistensi adalah inti dari perilaku orang ini. Energi Six of Swords membawa nuansa perpindahan atau perjalanan. Meskipun mungkin ada jarak fisik atau emosional, pengamatan ini tetap terjadi. Orang ini mengikuti langkahmu dengan cara yang halus, mengikuti arus pergerakanmu tanpa menimbulkan gesekan yang nyata. Six of Swords menekankan ketenangan dalam pergeseran, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan tetap menjaga fokus meskipun jarak muncul. Ada rasa elegan dan terencana dalam energi ini. Pergerakanmu tidak lolos dari perhatiannya, bahkan jika kamu mencoba untuk menjauh atau berpindah, orang ini tetap hadir, memantau, dan memahami setiap pergeseran dengan cermat. Kemudian, Nine of Wands muncul, membawa kesan kewaspadaan tinggi. Orang ini tidak hanya mengamati, tetapi juga siap menghadapi segala kemungkinan yang muncul. Ada aura proteksi diri yang kuat, kesiapan untuk menindak jika ada ancaman atau situasi yang tidak diinginkan. Nine of Wands menandakan pertahanan, kesiapan, dan ketegangan yang terkendali. Orang ini seolah berkata, "Aku siap, aku waspada, dan aku tidak akan lengah," sambil tetap mengamati dengan cermat setiap gerakanmu. Energi ini menekankan kombinasi antara pengawasan yang cermat dan kesiapan strategis, membuatnya menjadi sosok yang sulit dilewati atau diabaikan tanpa konsekuensi. Akhirnya, King of Pentacles muncul, membawa dominasi, kontrol, dan stabilitas yang nyata. Orang ini memegang kendali atas informasi dan pengaruh yang dia miliki, menggunakan pengetahuan dan pengamatan untuk memastikan posisi dan kepentingannya aman. Ada aura kewibawaan, kekuatan,
dan pengaruh yang kuat. Kombinasi antara strategi, kesabaran, dan kontrol penuh atas situasi. King of Pentacles menunjukkan seseorang yang memiliki visi jangka panjang, kemampuan untuk merencanakan, dan kekuatan untuk mengeksekusi rencana dengan stabil. Meski dominasi ini memberi rasa keamanan tertentu, ada juga ketegangan karena pengamatan dan kontrol ini dilakukan secara diam-diam, penuh strategi, dan terkadang sulit ditebak maksud sebenarnya. Apa alasan sebenarnya orang ini memantau hidupmu dengan sangat seksama? Ketika kita melihat Four of Pentacles reversed, energi awalnya terasa seperti seseorang yang mulai melepaskan kontrol berlebihan atau rasa takut kehilangan. Orang ini, meskipun terlihat seperti memantau dengan ketat, sebenarnya memiliki kekhawatiran internal yang besar karena ada ketidakamanan dan ketakutan tersembunyi yang membuatnya ingin mengetahui segala hal tentangmu. Dia memandangmu bukan hanya sebagai objek perhatian, tetapi juga sebagai sumber informasi yang bisa memberinya rasa aman atau stabilitas, meskipun caranya mungkin terasa mengekang atau membebani bagi orang lain. Lalu, muncul The Magician yang memberi petunjuk bahwa pengamatan ini bukanlah sesuatu yang acak atau kebetulan. Ini dilakukan dengan tujuan, perencanaan, dan niat yang jelas. Orang ini memiliki kemampuan untuk memanfaatkan setiap informasi yang ia dapatkan darimu, entah untuk keuntungan pribadi, untuk mempengaruhi situasi, atau bahkan untuk membangun citra tertentu tentang dirinya sendiri. Ada kecerdikan, keuletan, dan strategi yang sangat tinggi di balik semua tindakan diam-diam ini. Energi Six of Pentacles menunjukkan bahwa motivasi mereka juga berkaitan dengan keseimbangan. Mungkin ada unsur memberi dan menerima dalam hubungannya denganmu, atau setidaknya mereka menilai apa yang bisa mereka dapatkan dari interaksi denganmu. Mereka mungkin merasa ada hutang emosional, rasa terima kasih, atau ketergantungan yang membuat mereka merasa perlu memantau untuk memastikan situasi tetap seimbang sesuai keinginan mereka. Kemudian datang Nine of Wands yang menegaskan bahwa ada rasa kewaspadaan tinggi, ketahanan, dan kesiapan menghadapi apapun yang terjadi. Orang ini mungkin pernah mengalami kekecewaan atau pengkhianatan sebelumnya, sehingga membuatnya ekstra berhati-hati, selalu memantau, dan menilai segala kemungkinan agar tidak tertipu atau terkejut. Ada aura defensif yang sangat jelas, bahwa pengamatan ini bukan sekadar ingin tahu, tapi juga untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan risiko. Ketika Six of Wands muncul, energi berubah menjadi dorongan untuk mendapatkan pengakuan atau validasi. Orang ini mungkin memperhatikanmu, bukan hanya untuk menilai, tetapi juga untuk membandingkan dirinya denganmu, atau untuk memastikan posisinya di dunia ini tetap kuat dan terlihat menang dibandingkan orang lain. Motivasi mereka bisa campuran antara rasa ingin tahu, ketakutan kehilangan kendali, dan keinginan untuk merasa di atas dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, Nine of Swords muncul, menandakan kecemasan, stres, dan rasa takut yang sangat dalam. Orang ini bisa saja memantau hidupmu karena ada kegelisahan internal. Mungkin takut kehilangan, takut gagal, atau takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padamu yang juga bisa memengaruhi dirinya. Setiap detail kecil yang mereka amati menimbulkan rasa aman sementara, tapi juga membawa kecemasan terselubung yang mungkin tidak mereka sadari sepenuhnya. Eight of Swords menambah kompleksitas karena menunjukkan rasa terjebak atau keterbatasan. Orang ini mungkin merasa bahwa mereka sendiri berada dalam situasi yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya, sehingga dengan memantau hidupmu, mereka mencoba menguasai setidaknya satu hal yang bisa mereka kontrol. Energi ini bisa menunjukkan keterikatan psikologis yang halus, namun kuat, di mana pengamatan menjadi cara untuk menenangkan rasa terkurung atau ketidakberdayaan mereka sendiri.
Dengan munculnya Six of Cups, kita melihat nuansa nostalgia dan kenangan masa lalu. Mungkin orang ini memiliki hubungan emosional lama denganmu, atau teringat pada pengalaman masa kecil, atau masa lalu yang membentuk ketertarikannya padamu. Ada keinginan untuk mengulang rasa nyaman, mencari pengakuan, atau memahami bagaimana masa lalu mempengaruhi dinamika hubungan sekarang. Ketika energi The Moon muncul, ada sisi misterius, ilusi, dan ketidakjelasan. Motivasi mereka tidak selalu transparan, dan kadang mereka sendiri tidak sepenuhnya sadar akan alasan terdalam mereka. Mereka bisa dipengaruhi oleh ketakutan, khayalan, atau asumsi sendiri, sehingga pengamatan ini bercampur antara niat tulus, rasa ingin tahu, dan ilusi yang mereka ciptakan di kepala mereka sendiri. The Hermit menekankan sisi reflektif dan menyendiri. Seringkali pengamatan ini bukan tentang gangguan eksternal, tapi dorongan internal untuk mencari jawaban. Orang ini mungkin menyendiri sambil menilai hidupmu, menganalisis langkah-langkahmu, dan mencoba memahami dunia di sekitarmu dengan cara yang sangat introspektif. Ada kesan bahwa mereka ingin belajar dari jarak aman, bukan untuk mendekat secara langsung. Namun Seven of Cups menambah kerumitan pilihan dan ilusi. Orang ini mungkin merasa bingung dengan apa yang mereka inginkan dari pengamatan ini. Ada banyak kemungkinan yang mereka pikirkan, banyak skenario yang dimainkan di kepala mereka, dan banyak pilihan yang belum tentu realistis. Energi ini menunjukkan ketidakpastian, fantasi, dan potensi, keputusan yang berubah-ubah, tergantung pada apa yang mereka lihat darimu. Kemudian muncul Seven of Swords, yang menekankan aspek rahasia, strategi tersembunyi, dan kadang manipulasi. Orang ini mungkin menggunakan informasi yang mereka kumpulkan untuk keuntungan mereka sendiri, atau menjaga agar posisi mereka aman, tanpa harus mengungkapkan niat mereka. Ada sisi licik atau hati-hati, tetapi ini lebih kepada perlindungan diri daripada niat jahat sepenuhnya. Akhirnya, Two of Cups menunjukkan bahwa inti dari pengamatan ini terkait dengan hubungan, koneksi emosional, atau keinginan untuk membangun ikatan tertentu. Di balik semua strategi, rasa cemas, dan observasi, ada dorongan untuk hubungan yang harmonis, pengakuan emosional, atau bahkan perasaan yang tulus, meskipun cara mereka mengekspresikannya terasa berlapis, kompleks, dan kadang sulit dimengerti. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.